Tentu saja Jayi yang ingin menghindari Rian pun membalas ketobrutan Kang Ha dengan penuh gairah yang membuat Rian panas dada sehingga tangannya itu melayang dengan sendirinya. Keesokan paginya kita diperlihatkannya rahasia yang dimiliki Wujin sahabat Rian, yaitu Wujin memiliki hubungan gelap dengan gurunya sendiri yang bernama Han Jisoo, karena menurutnya yang tua lebih berpengalaman dan memuaskan. Sementara Rian yang masih galbrut alias galau brutal karena Jayi pada malam itu terlihat sangat menikmati perciumannya dengan Kang Ha. Lalu dirinya kedatangan sang ibu yang merupakan pemilik sekolah elit SMA Josin sekaligus pemimpin tertinggi Josin Group yang bergerak di bidang bisnis. Tetapi jabatan itu justru membuat hubungan antara Rian dengan sang ibu tidak sehangat kopi di pagi hari. Dikarenakan ibunya selalu disibukkan oleh pekerjaan dan bisnisnya yang membuat Rian kecewa sebab mereka hanya bertemu beberapa bulan sekali dalam setahun, yang berarti Rian kurangnya perhatian serta kasih sayang oleh sosok sang ibu. Di tengah rasa kecewanya itu, Rian pun langsung bergegas ke sekolah. Sementara di sekolah sendiri, Kang Ha bertemu dengan teman lamanya waktu SMP yang juga bersekolah di sini, yang bernama Pak Taeho. Namun ia tak mau terlihat akrab dengan Kang Ha oleh siswa di sana, sebab Taeho dicap anak orang kaya karena ayahnya adalah pemilik hotel bintang 7. Setelah itu, Kang Ha yang berpapasan dengan Rian berniat untuk melakukan balas dendamnya kepada Rian. Sebab sebelumnya Kang Ha diberi tempe oleh seorang siswi beasiswa yang mengatakan alasan mengapa Kang Inhan dipateni karena dulu sang kakak memiliki hubungan yang dekat dengan Jayi, dan Jayi adalah alasan utama Rian bisa berani melakukan tindakan sejauh itu kepada Kang Inhan, di mana terungkaplah Kang Ha mencium Jayi pada malam itu sebab dirinya berencana mendekati Jayi untuk membalas dendam kepada Kim Rian. Sementara Rian terlihat menemui Jayi dan menanyakan alasan mengapa Jayi sangat menikmati ciuman Kang Ha serta mengira Jayi menyukai Kang Ha. Tetapi Jayi tidak memberitahu apapun dan mengatakan jika hal itu bukan urusan Rian. Sontak membuat Rian emosi dan menjelaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti mencari jawaban mengapa Jayi mengakhiri hubungannya serta rahasia yang disembunyikan oleh Jayi. Bahkan Rian juga akan memberikan pelajaran terhadap Kang Ha karena telah berani mencium Jayi. Kim Rian lalu memerintahkan temannya mengintrusikan semua siswa untuk tidak berani mendekati atau berteman dengan Kang Ha, dan jika hal itu terjadi, maka mereka semua akan sama statusnya seperti Kang Ha yang dianggap musuh bagi Rian. Mendengar itu, Asep pun langsung berencana melakukan sesuatu untuk membereskan Kang Ha, sementara Kang Ha yang mendengar secara langsung hanya tertawa lucu sebab Asep merencanakan sesuatu yang buruk di hadapan orangnya, membuat keduanya terlibat ketegangan hingga Bu Hanji berusaha menghentikan mereka. Di waktu pulang, Kang Ha kemudian menghampiri Jayi dan meminta maaf atas tindakannya mencium Jayi sembarangan. Namun dirinya tidak mempermasalahkan hal itu, malah justru Jayi meminta Kang Ha untuk keluar dari SMA Josin, sebab kini Rian sedang mengincarnya, dan hal itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Kang Ha. Mendengar pernyataan itu, Kang Ha hanya tersenyum, menunjukkan sikap polosnya dan mengatakan jika dirinya akan mengatasi hal tersebut. Serta Kang Ha sangat senang sebab Jayi tidak menolaknya saat dirinya mencium Jayi. Tapi Jayi yang dingin tapi tidak kejam, tak merespon apapun dan segera pergi dari sana. Sementara Kim Rian tengah meratapi dan mengingat betapa indahnya kebersamaan mereka dahulu saat berpacaran dan masih bertanya alasan mengapa Jayi memutuskannya. Tak lama berselang, Hera datang dan memberitahu jika Jayi sempat datang ke depan hotel milik Rian, yang itu artinya Jayi sebenarnya masih memiliki perasaan kepada Kim Rian. Hera lalu meminta Kim Rian menggunakan cara lain untuk mengetahui alasan mengapa Jayi memutuskannya, yaitu dengan cara memacari wanita lain agar Jayi panas dan terpancing untuk membuka alasan memutuskan Rian. Mendengar itu, Rian pun mempertimbangkannya. Di sisi lain, Wujin menemui Jayi dan sadar jika Jayi memiliki masalah yang ia pikul sendiri, sehingga Wujin pun menawarkan bantuan kepada Jayi. Namun di tengah obrolan itu, Wujin mendapat panggilan dari Bu Hanji kekasihnya, membuat Jayi sadar jika Wujin juga memiliki rahasia. Hingga ketika Wujin pergi, Jayi kembali mendapat teror dari akun misterius yang terus mengancamnya akan menyebarkan video rahasia Jayi.
membuat Jayi seketika teringat dengan masa lalu. Tak kala dirinya merasakan keresahan akan sesuatu yang menimpanya, di mana ternyata kala itu Kang Inhan, kakak dari Kang Ha, berada di sana untuk menenangkan dan membantu Jayi. Tetapi anehnya, Kang Inhan menyimpan rekaman kamera tersembunyi di dalam sebuah pulpen, membuat Jayi semakin ketakutan, sekaligus membuat kita bertanya-tanya siapakah sosok di balik akun anonim yang meneror Jayi. Dan keresahan serta ketakutan terus Jayi rasakan, terutama apabila ayahnya mengetahui rahasia yang sangat kelam dan takut sang ayah akan mengusirnya, bahkan sampai membunuhnya. Sementara di sekolah, Kang Ha melihat Kim Rian dan temannya yang bernama Choi Yin Suk sedang berbagi obat yang diduga obat-obatan terlarang. Sebab dulu sang kakak memberi tempe Kang Ha jika dahulu dirinya pernah dicekokin narkoboy oleh Circle Kim Rian. Membuat Kang Ha yang dulunya tidak yakin dengan perkataan kakaknya, kini Kang Ha pun percaya betapa rusaknya SMA Josin yang hukum dan keadilan hanya dikendalikan oleh Kim Rian. Rian yang melihat Kang Ha menatapnya, menanyakan alasan mengapa Kang Ha terus mengusiknya. Kang Ha pun berkata, jika dirinya akan terus berusaha menghancurkan ekosistem buruk di sekolah tersebut. Mendengar itu, Kim Rian pun menantang Kang Ha sampai mana Kang Ha bisa bertahan. Kang Ha lalu mengadukan jika adanya transaksi obat terlarang yang dipegang oleh Kim Rian kepada Bu Hanji. Tetapi Bu Hanji seolah tidak ingin berurusan dengan Kim Rian dan mengabaikan permintaan Kang Ha untuk memeriksa loker Yun Suk. Hingga Kang Ha pun mengancam jika dirinya akan membuka aib buruk sekolah ke media. Membuat Bu Hanji terpaksa menuruti keinginan Kang Ha membuka paksa loker Yun Suk, dan saat loker Yun Suk dibuka, ternyata obat tersebut bukanlah narkoboy, melainkan hanya obat antidepresi yang banyak digunakan oleh para siswa untuk mengurangi rasa lelah saat belajar. Sementara Jayi meminta Hera untuk mencari tahu bagaimana mengungkap identitas akun misterius. Mendengar itu, Hera menanyakan apakah ada sesuatu yang buruk yang menimpa Jayi. Jayi menjelaskan jika dirinya diteror oleh seseorang, membuat Hera segera bergegas menghubungi temannya sebab video rahasia milik Jayi direkam ketika ulang tahun Wujin. Singkatnya, SMA Josin pun mengadakan acara karya wisata, di mana di sana para Circle Kim Rian yang sudah merencanakan menyingkirkan Kang Ha, mereka pun taruhan uang yang cukup besar apabila Kang Ha berhasil dipateni. Bahkan Yun Suk mengajak Taeho untuk bertaruh. Awalnya Taeho seperti tak ingin melakukan taruhan, namun karena takut ketahuan mengenai pertemanannya dengan Kang Ha, ia pun mau tak mau ikut taruhan. Sementara Kang Ha diingatkan oleh ketua kelas agar tidak sampai berpapasan atau bertemu dengan para bawahan Circle Kim Rian, sebab sebelumnya Juwon mendengar pembicaraan Asep bahwa Yun Suk akan menyingkirkan Kang Ha malam ini. Di sisi lain, Hera menanyakan alasan mengapa ada akun anonim yang berani-berani meneror Jayi. Jayi pun tidak memberitahu alasan sebenarnya kepada Hera, membuat Hera berspekulasi jika Jayi memiliki sebuah rahasia. Di tengah perbincangan mereka, Wujin datang dan mengajak mereka berkumpul hangout bersama. Tetapi lagi-lagi Jayi terlihat bete dan tidak nyaman dengan kehadiran Kim Rian hingga memutuskan untuk pergi. Tetapi Rian menahannya, meminta Jayi untuk berteman dan berhenti menghindar darinya. Namun Jayi tidak peduli dengan permintaan Rian, mengingat Rian sebelumnya berusaha nekat mencari tahu alasan Jayi memutuskannya. Di tengah rasa kesalnya, Jayi bertemu dengan Kang Ha yang akan membeli obat ke warung. Hingga Jayi yang merasa butuh healing dari situasi rumitnya, ia pun memutuskan untuk ikut bersama Kang Ha. Melihat hal itu, Kim Rian tentu panas dada. Berbeda dengan Rian, Jayi justru sangat menikmati suasana dan pemandangan indah tempat tersebut. Di saat keduanya berteduh karena hujan, Kang Ha begitu terpukau dan kagum dengan senyuman manis dari Jayi saat Jayi bermain dengan seekor asu kecil. Tetapi Jayi langsung terdiam ketika Kang Ha memandanginya. Kang Ha lalu menanyakan mengapa Jayi yang merupakan anak orang kaya raya yang bisa mendapatkan apapun yang Jayi mau jarang tersenyum. Jayi menjelaskan jika dirinya tidak bisa sembarang tersenyum kepada sembarang orang serta harus menjaga martabat keluarganya. Dan karena hujan tak mau berhenti, Jayi mengajak Kang Ha untuk segera pulang. Kang Ha pun memberi sedikit perhatian kepada Jayi
dengan meminjamkan kemejanya agar Jayi tidak ketirisan. Sesampainya di villa, Jayi mengajak Kang Ha ke villanya sembari menunggu Jayi mengeringkan kemeja Kang Ha yang tadi ia pakai. Dan hal itu dilihat oleh Bu Hanji yang tengah ngedate bersama Wujin. Sementara para anak buah Yunsuk yang akan menyingkirkan Kang Ha dibuat frustasi sebab Kang Ha tak kunjung datang ke villanya. Kembali kepada Kang Ha dan Jayi yang sedang menunggu kemeja Kang Ha kering. Di momen ini, Kang Ha yang kelelahan bersandar kepada Jayi. Jayi lalu mengungkapkan jika dirinya tidak merasa marah ataupun kesal saat Kang Ha menciumnya. Mendengar itu, Kang Ha pun kembali berniat mencium Jayi, bahkan lebih dari itu. Jayi yang sekilas melihat gelang yang dipakai oleh Kang Ha yang sama dengan gelang milik Kang Inhan, ia pun merasa penasaran dengan Kang Ha. Tetapi momen tersebut tiba-tiba terhenti sebab Kim Rian yang diberitahu Jin jika Jayi sedang berdoa dengan Kang Ha di villanya. Rian pun bersama kepala sekolah memergoki mereka berdua dan menghentikan momen langka itu. Keesokan harinya, Rian yang tak kuasa melihat kedekatan Jayi dengan Kang Ha, ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan saran dari Hera, yaitu menjadikan Hera sebagai pacar palsu agar Jayi panas dada dan mengungkapkan alasan ia memutuskan dirinya serta upaya Jayi tidak lagi dekat dengan Kang Ha. Sementara di sisi lain, Jayi melihat identitas dari Kang Ha, namun Kang Ha kini tengah disidang oleh pihak sekolah akibat kejadian semalam, di mana Kang Ha akan dikeluarkan oleh kepala sekolah sebab dirinya telah berani melakukan tindakan itu kepada Jayi. Akan tetapi tiba-tiba Jayi datang dan menghentikan sidang tersebut dengan mengatakan jika Kang Ha tidak bersalah sebab dirinya lah yang mengajak Kang Ha masuk ke villanya, membuat pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena Jayi adalah pemegang hierarki kedua setelah Kim Rian. Sementara Kim Rian yang melihat Jayi begitu pedulinya kepada Kang Ha, ia pun langsung menentang tindakan Jayi meloloskan Kang Ha dari hukuman. Namun Jayi menjelaskan bahwa dirinya menyukai Kang Ha. Sontak membuat Rian semakin panas dada karena ternyata Jayi melakukan itu sebab dirinya merasa gelang yang dipakai oleh Kang Ha memiliki hubungan erat dengan Kang Inhan, orang yang dulu dekat dengannya. Di mana Jayi menanyakan apakah tujuan sebenarnya Kang Ha masuk ke SMA Joshi. 강아, 여기 목적이 뭐야 너?